Shalom sahabat terkasih, salam jumpa lagi di dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Mari kita buka di dalam Alkitab kita yang terambil dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Siapakah saya? Saudara, kalau saudara ditanyakan pertanyaan siapakah saudara, saya pikir itu pertanyaan yang sangat klise dan mudah sekali ya kita menjawabnya. Misalnya ada yang menyatakan pada saya bertanya, siapakah saya? Saya adalah Borian Reni Haning, pekerjaan saya konselor dan sebagainya. Kan lebih mudah. Tapi akankah lebih sulit kalau pertanyaan itu ditanyakan lagi, apa kelebihan dan kelemahan maupun visi saudara secara spesifik? Biasanya di dalam ruangan konseling saya sering menanyakan hal itu kepada klien-klien saya, dan biasanya pada umumnya orang akan mulai berpikir, mulai putar otak, oh iya ya, apa ya kelebihan saya? Oh Kak, nanti tanya aja deh sama teman saya atau siapa gitu. Nah saudara, seperti bunga ini, kalau saudara lihat bunga ini, bunga mati, diciptakan untuk apa saudara? Bunga ini diciptakan untuk menghias meja ini atau ruangan ini supaya semakin indah. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Apa secara spesifik yang Tuhan mau katakan kepada saudara dengan kelahiran saudara di dunia ini? Saudara, identitas ini sering menjadi masalah. Teresa dari Avila mengatakan bahwa hampir semua permasalahan rohani yang terjadi akibat dari kurangnya pengenalan akan diri sendiri. Dan saudara, hal ini juga bukan hal yang baru lagi, karena ternyata beberapa ribu tahun yang lalu, juta tahun yang lalu, hal ini pun yang selalu diserang oleh iblis. Dan salah satunya dia menyerang Tuhan dengan menyerang identitas Tuhan Yesus dengan mengatakan, kalau engkau benar-benar anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Seolah-olah ia ingin mendorong Tuhan untuk mempertontonkan tentang identitas dari Yesus sendiri sebagai anak Allah. Kalau memang lu nih betul-betul anak Allah, kasih tunjuk di semua, kalau yang batu-batu dong bisa berubah dari jadi roti kemana? Kira-kira bahasa kupangnya begitu ya saudara. Dan bagaimana kalau hal itu ditunjukkan ke saudara? Lalu ini benar-benar orang Kristen, apa yang sudah dilakukan gitu? Peristiwa besar apa gitu? Bisa apa? Talenta apa? Dan saudara, inilah yang saat ini dunia sedang inginkan dari seseorang. Ada berbagai standar yang dunia inginkan tentang sebuah identitas. Saudara, peristiwa ini ternyata masih kaitannya karena di Matius pasal 4 dimulai dengan kata maka kata maka ini sepertinya ada kaitannya dengan peristiwa sebelumnya. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam Matius 3 ayat 17 itu dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Hal ini diproklamirkan oleh Allah sebagai sesuatu yang menunjukkan bahwa Yesus ini adalah anak Allah, saudara. Dan akhirnya iblis menyerang untuk memperlihatkan, kalau engkau benar-benar anak Allah, coba tunjukkan dong, gitu ya. Saudara, hal yang sama Tuhan seringkali kita jumpai. Saudara, kita sering akhirnya juga melihat orang lain berdasarkan apa yang dia punya, dia bisa apa, dia punya sesuatu yang bisa ditunjukkan atau tidak gitu. Seperti satu peristiwa di salah satu gereja, saudara, ada pengemudi yang datang dengan mobil Avanza ketika mau parkir di depan gedung gereja itu, dan sang tukang parkir bilang parkiran penuh gitu, dengan kode dia kasih tahu ke si pengemudi kalau
kalau parkiran sudah penuh. Tapi begitu si Avanza ini, pemilik mobil Avanza ini memutar mobilnya, datanglah mobil Alphard, dia langsung mempersilahkan, silakan Pak. Dan akhirnya si bapak ini bisa parkir di depan halaman gereja tersebut, padahal halaman itu diperuntukkan untuk pejalan kaki. Parkiran di samping sebenarnya sudah penuh gitu, saudara, dan akhirnya harus pergi ke lahan yang lain. Dan saudara, peristiwa ini lucu karena ternyata si pengendara mobil Avanza ini adalah anak dari si pengemudi mobil Alphard ini, saudara. Dan akhirnya tukang parkir menjadi malu. Mungkin kita akan tersenyum atau gimana gitu ya mendengar cerita ini. Tapi bukankah kita seringkali melihat orang lain juga seperti cara tukang parkir ini melihat, saudara? Kita melihat seseorang berdasarkan apa yang bisa diberikan oleh orang itu. Dia punya kuasa, dia punya uang, dia punya power, dia punya pengaruh apa. Akhirnya cara kita memperlakukannya juga berbeda. Dan saudara, itulah yang akhirnya dunia tawarkan. Orang akhirnya berlomba-lomba untuk memperlihatkan diri yang tidak sebenarnya. Akhirnya dia lupa siapa dirinya. Dia berusaha untuk tampil manis, tampil baik, berdasarkan apa yang orang inginkan dia lakukan. Akhirnya dia mempertunjukkan identitas yang palsu. Dan saudara, waktu iblis mencoba Yesus, apakah Yesus melakukan apa yang dikatakan iblis? Tidak, saudara. Hal ini kita bisa lihat dari jawabannya Yesus, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, identitas Yesus tidak tergantung dengan standar yang diberikan oleh iblis, dengan segala rayuan yang diberikan oleh iblis. Dia tetap Allah, dan dia mau kita pun mempunyai fondasi seperti itu. Siapa identitas kita? Siapa kita ini? Semuanya adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan bagaimana kita menghidupinya. Saudara, Mazmur 139 ayatnya yang 14 mengatakan bahwa aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, pernyataan iman yang luar biasa. Bagaimana kita melihat diri kita dahsyat dan ajaib di hadapan Tuhan, bukan seperti apa kata orang. Orang melihat mungkin fisik kita, apa yang kita punya, kuasa apa yang kita punya, saudara. Tetapi Tuhan melihat kita secara ajaib dan sungguh nyata. Dia menciptakan dia segambar dan serupa dengan dia, saudara. Saudara, apa kelebihan dan kelemahan saudara? Apa visi saudara? Biarlah ini menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan? Bukan tergantung siapa atau apa kata orang, tetapi apa yang dikatakan oleh Sang Pencipta itu kepada kita sebagai ciptaannya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami telah belajar